Ketika manusia sudah berada pada suatu amal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi sudah biasa dia lakukan, sering sekali yang terjadi adalah dia mempertahankan kebiasaannya. Harusnya na'mal salihan, kami beramal soleh dengan patuh dan taat kepada engkau, justru kami ikut hawa nafsu, justru kami ikut kebiasaan, justru kami ikut teman-teman, justru kami ikut sesuatu yang kami sudah tahu itu salah. Terlalu banyak di zaman kita sekarang ini orang mengingkari kebenaran, hatinya percaya yang dia ingkari itulah yang benar. Hujah kebenaran harus tegak. Allah berkata tentang hati Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari dakwahnya Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, sebenarnya hati mereka yakin itulah yang benar. Dedengkot paling parah dalam mengingkari kebenaran bernama Fir'aun. Allah mengatakan tentang hati Fir'aun, dia yakin apa yang dikatakan Musa itulah dia yang benar. Hatinya tahu bahwa itulah yang benar. Apa benar Muhammad itu berdusta? Kata Abu Jahal, Muhammad tidak berdusta, dan tak mungkin bagi Muhammad itu berdusta. Permusuhan suku yang memotivasi Abu Jahal untuk mengingkari kebenaran. Dia menyatakan Muhammad berdusta, Muhammad berdusta, Muhammad kadzab. Ketika ditanya oleh sahabat karibnya di momen khusus, dia mengatakan Muhammad tidak berdusta, Muhammad itu jujur. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka berkata, wahai Rabb kami, dulu di dunia kami taat kepada sadatana, pemimpin-pemimpin kami, sayyid-sayyid kami, wa kubara'ana, pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami, fa'adalluna sabila, dan mereka yang menyeret kami kepada kesalahan dan kesesatan, ketundukan dan kepatuhan kepada selain Allah yang bertabrakan dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Dan di dalam ayat ini adalah orang-orang terpandang, pemimpin-pemimpin, atasan-atasan, dan akan disesali di padang mahsyar. Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzab. Ketika orang yang diikuti berlepas diri dari semua orang yang mengikutinya. Qala alladziina istakbaru, berkata manusia-manusia sombong yang telah menyuruh pengikut-pengikutnya untuk melakukan dosa dan maksiat, inna kullun fiha, semua kita ada di sini, rasakan saja. Wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai dulu andai aku tidak mau menjadikan fulan sebagai sahabat dekat. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani, sungguh dia telah menyesatkan aku daripada agama. Wa kana syaitanu lil insani khudula, demikianlah syaitan kerjaannya membuat hina manusia, menghinakan manusia. Penyesalan, salah memilih teman, salah berteman. Pertemanan mendatangkan saling ajak. Maka diperintahkan kita untuk pilih-pilih teman, agar ya, teman yang kita pilih itu yang mengajak kita kepada ketaatan. Orang yang membaca catatan kitabnya sendiri lalu menyesal dan teriak, ada apa dengan kitab ini? Semuanya dicatat oleh kitab ini. Para pelaku dosa ketakutan tentang kitab yang mereka baca, padahal kitab yang mereka baca itu dirinya sendiri, itu biografi hidupnya, itu kelakuannya, itu perbuatannya, itu apa yang pernah dia ucapkan, itu adalah apa yang pernah dia ambil, itu apa yang pernah dia langkahkan kakinya ke sana. Itu dia, itu dirimu yang kamu baca, itu dirimu sendiri. Kenapa takut? Ilmu itu bukan senjata untuk ditembak-tembakkan ke orang, apalagi ke istri sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alal mab'uuts rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira.
Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala Maha tahu atas segala sesuatu, Maha berilmu atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in, innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui semua yang pernah terjadi, sebagaimana juga Allah mengetahui semua yang sedang sekarang ini terjadi, dan Allah juga mengetahui semua yang akan terjadi. Maka semua yang telah berlalu daripada kejadian Allah tahu, dan semua yang sekarang ini sedang terjadi, apa yang sedang dilakukan orang sekarang di sini, di sana, di Madura, di Indonesia, Saudi, Malaysia, dan seterusnya. Sekarang ini orang sedang apa yang sedang terjadi. Dan Allah juga tahu semua yang akan terjadi walau belum terjadi. Teriakan-teriakan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sesuatu yang belum terjadi, dia dari bab hal yang akan terjadi. Namun Allah sudah tahu itu akan terjadi. Diceritakan kepada kita di dalam Al-Quran, ini yang akan terjadi nanti di sana. Tujuannya adalah agar kita jangan sampai termasuk seperti mereka. Tujuannya adalah inzar tadi, memberikan peringatan mara bahaya, ini akan terjadi nanti, jangan engkau termasuk salah satu di antaranya. Oleh karena itu, ketika penduduk neraka masuk neraka, disambut oleh malaikat-malaikat penjaga pintu neraka, malaikat bertanya, alam ya'tikum rusulun, tidakkah datang kepada kalian Rasul-Rasul Allah, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang telah membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha, dan memberikan peringatan kepada kalian pertemuan kalian akan hari ini. Tidakkah telah datang kepada kalian ayat-ayat Allah menceritakan kepada kalian? Bukankah Allah sudah ceritakan kepada kalian ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi? Kok kalian justru masuk kepada sesuatu yang sudah diperingatkan mara bahayanya? Teriakan-teriakan yang tadi kita sempat bacakan sebahagiannya, dan kita bacakan tambahannya insya Allah beberapa lagi, itu dari sesuatu bab yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Namun walaupun belum terjadi, Allah tahu. Ini yang akan mereka ucapkan. Mereka minta kepada Allah, akhrijna, kembalikan kami ke dunia, keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, pasti kami beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amal yang dulu kami lakukan. Sering sekali ketika manusia sudah berada pada suatu amal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan perintah Allah dan larangan Allah, tapi sudah biasa dia lakukan, kemudian diingatkan, sering sekali yang terjadi adalah dia mempertahankan kebiasaannya dan tidak mengikuti apa yang datang kepadanya daripada perintah dan larangan Allah. Ini dia yang diingatkan Allah, teriakan-teriakan padang mahsyar. Harusnya na'mal salihan, kami beramal soleh dengan patuh dan taat kepada engkau, ghairal ladzi kunna na'mal, namun kami melakukan amal-amal yang tidak seperti itu. Justru kami ikut hawa nafsu, justru kami ikut kebiasaan, justru kami ikut teman-teman, justru kami ikut
sesuatu yang kami sudah tahu itu salah. Allah maha bisa menyampaikan hujah kebenaran kepada manusia. Allah maha mampu menyampaikan hujah kebenaran kepada manusia. Terlalu banyak di zaman kita sekarang ini orang mengingkari kebenaran, hatinya percaya yang dia ingkari itulah yang benar. Terlalu banyak. Antara lisan dan hati gak nyambung. Kenapa Allah pertahankan Al-Quran? Allah jaga Al-Quran untuk waktu yang sangat panjang. Dan kenapa Allah hidupkan para ulama? Kenapa Allah hidupkan para penuntut ilmu, para ustadz yang menyampaikan kepada manusia agama? Salah satu di antaranya adalah Allah ingin menyampaikan hujah kebenaran. Hujah kebenaran harus tegak. Oleh karena itu ketika sampai di akhirat, terbayang sebenarnya hujah itu sudah sampai. Namun saya yang bandel, saya yang tak mau ikut, saya yang menolaknya karena ini, karena itu, alasannya ini, alasannya itu, nggak mungkin begini, nggak mungkin. Hati sebenarnya sudah terima bahwa itulah yang benar, saya yang salah. Fir'aun, adakah simbol manusia durjana lebih daripada Fir'aun di dalam Al-Quran? Fir'aun berkata, Allah berkata tentang hati Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari dakwahnya Nabi Musa. Namun lihat hati mereka, Allah katakan wastaiqanatha anfusuhum, sebenarnya hati mereka yakin itulah yang benar. Coba lihat, dedengkot paling parah dalam mengingkari kebenaran bernama Fir'aun. Allah mengatakan tentang hati Fir'aun, dia yakin apa yang dikatakan Musa itulah dia yang benar. Hatinya tahu bahwa itulah yang benar. Alasan apa? Alasan kekuasaan. Alasan apa? Alasan malu kalau patuh kepada Nabi Musa. Masa saya seorang Fir'aun patuh kepada Musa yang dia Bani Israel, yang rakyatnya pembantu di kerajaan saya, pembantu di istana saya, pembantu di sawah dan ladang saya. Malu. Kemudian menuding Nabi Musa, kamu ingin apa Musa? Kamu ingin menguasai negeri ini, menggantikan aku? Sebenarnya hatinya sudah Allah katakan wastaiqanatha anfusuhum, hatinya yakin akan apa yang diucapkan Nabi Musa alaihissalam. Adakah di dalam perjalanan hidup Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam simbol durjana lebih daripada Abu Jahal? Abu Jahal pernah ditanya oleh sahabat karibnya ketika masih sama-sama di atas agama Quraisy, ketika mereka bicara khusus, tidak di depan umum. Abu Jahal ditanya, wahai Abul Hakam. Panggilan Abu Jahal sesama mereka bukan Abu Jahal, itu panggilan kaum muslimin kepada dia. Namun sesama mereka panggilannya apa? Abul Hakam. Wahai Abul Hakam, kita mengatakan Muhammad itu pembohong, kita mengikrarkan, menyampaikan kepada orang-orang Muhammad itu berdusta. Apa benar Muhammad itu berdusta? Kata Abu Jahal, Muhammad tidak berdusta. Coba lihat, Muhammad itu tidak berdusta, dan tak mungkin bagi Muhammad itu berdusta. Namun Bani Hashim, kabilahnya Nabi Muhammad SAW, dan kita Bani Makhzum sama-sama ingin menjadi yang terbaik di kota Makkah. Mereka melakukan ini, kita melakukan juga, kita melakukan ini. Sekarang mereka mengatakan kami ada nabi. Dari mana kita Bani Makhzum punya nabi? Ternyata permusuhan suku
yang memotivasi Abu Jahal untuk mengingkari kebenaran. Ketika ditanya Muhammad, dia menyatakan Muhammad berdusta, Muhammad berdusta, Muhammad kadzab. Namun hatinya mengatakan tidak. Ketika ditanya oleh sahabat karibnya di momen khusus, dia mengatakan Muhammad tidak berdusta, Muhammad itu jujur. Berarti benar apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Namun nggak mungkin kita kalah dari Bani Hashim. Kalau kita akui Bani Hashim punya nabi, hilang kemuliaan Bani Makhzum, bani kita, baninya mereka. Maka pembohong Bani Makhzum lebih kita cintai daripada jujurnya Bani Hashim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dunia kita disuruh Allah tabaraka wa ta'ala untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan kepatuhan kepada selain Allah harus mengikut kepada kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sekali lagi bertabrakan dengan ketaatan kepada seseorang, maka yang harus dimenangkan adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan bukan ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya. Itu yang harusnya terjadi, dan kita tahu itu. Taat kepada pemimpin, taat kepada Allah dan Rasulnya, dua-duanya kita kerjakan selagi dua-duanya tidak bertabrakan. Namun kalau bertabrakan, kalau harus memilih, tak bisa dua-duanya sekali jalan seiring, karena satunya nyuruh kanan, satunya nyuruh kiri. Bagaimana mungkin akan disatukan? Satunya nyuruh kerjakan, satunya melarang. Bagaimana akan menyatukan antara mengerjakan dan meninggalkan dua hal yang mustahil untuk bersatu? Di antara hal-hal yang mustahil di permukaan bumi, menyatukan dua hal yang bertabrakan. Perintah Allah tinggalkan, perintah seseorang selain Allah kerjakan, itu bertabrakan habis. Kalau Allah, kita patuhi Allah dan Rasulnya, kita pasti tidak patuh kepada orang tersebut. Kalau kita patuhi orang tersebut, kita pasti melanggar kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Perintah Allah di dalam Al-Quran, perintah Rasul tercinta, patuhi Allah dan Rasulnya, jangan patuhi selain Allah dan Rasulnya. Walaupun kita muliakan orang tersebut, walaupun kita hormati orang tersebut, walaupun kita segani dia, walaupun kita takuti dia. Di dalam surah Al-Ahzab, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ayat yang ke-67. Mereka berkata, wahai Rabb kami, dulu di dunia kami taat kepada sadatana, pemimpin-pemimpin kami, sayyid-sayyid kami, wa kubara'ana, pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami, fa'adalluna sabila, dan mereka yang menyeret kami kepada kesalahan dan kesesatan. Apa yang disesali di sini? Ketundukan dan kepatuhan kepada selain Allah yang bertabrakan dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Dan di dalam ayat ini adalah orang-orang terpandang, pemimpin-pemimpin, atasan-atasan, dan akan disesali di padang mahsyar. Dan mereka sampaikan kepada Allah, dan Allah sampaikan kepada kita. Mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, kami di dunia dulu ikut pemimpin, kami dulu yang ikut pembesar. Contoh, ketika kita tahu itu hal yang tidak boleh untuk kita tanda tangani, lalu kemudian atasan mengatakan tanda tangani, padahal kita tahu itu nggak boleh ditanda tangani. Di sini bertabrakan antara ketaatan kepada Allah dan taatan kepada atasan.
Dan semua muslim yang benar-benar ikhlas dalam keislamannya tahu sebenarnya itu tidak boleh dia kerjakan, tetapi sungkan kepada pemimpin, sungkan kepada atasan. Itu kan perintah atasan. Saya karyawan, saya bawahan, saya mau apa? Allah tahu kok saya sebenarnya tidak mau, tapi saya harus tanda tangan juga. Nah itu dia yang disesali padang mahsyar. Tahu koknya itu yang disesali. Tidak bisa begitu, harusnya ketika itu terjadi yang Allah inginkan, engkau mau taat siapa? Taat Allah atau taat yang lain? Taat Allah atau taat atasan? Ada yang berani nyoba tuh, Pak maaf Pak, ini nggak boleh Pak, ini dosa, saya takut mengerjakannya. Sama atasannya digertak sedikit, kerjakan saja, saya tanggung jawab di hadapan Allah. Itu mulai jadi alasan tuh, dia akan tanggung jawab kan? Enggak, dia tidak akan tanggung jawab. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ. Ketika orang yang diikuti berlepas diri dari semua orang yang mengikutinya, dia akan cuci tangan. Nah, dan ketika manusia disuruh kerjakan saja, saya tanggung jawab di akhirat, itu hanya rayuan, jebakan yang tidak boleh diikuti. Kenapa? Karena amalan tanggung jawab masing-masing. Dia nyuruh, kita mengerjakan. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah telah menyuruh, dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah telah melaksanakan. Nggak ada cerita itu suruhan dia saya bebas, nggak ada cerita. Dosa kita, dosa dia. Dia bertanggung jawab akan dosa dia, kita bertanggung jawab akan dosa kita. Takkan dosa kita dia yang tanggung, itu nggak akan ada. Satu-satunya bab yang dosa kita orang lain yang merasakan apabila orang tersebut tidak punya lagi pahala untuk membayar kezalimannya kepada kita. Lalu Allah ambil dosa kita, lalu Allah transfer ke dia. Itu satu-satunya bab di akhirat dosa kita orang lain yang tanggung. Adapun yang semacam ini, keseganan, sungkan, ditambah merasa tadi kerjakan saja saya yang tanggung jawab di akhirat, itu semua tidak ada. Itu cerita tipuan syaitan dan pengikutnya agar maksiat terjadi, agar kesalahan terjadi di permukaan bumi, agar syahwat terlaksana, agar keuntungan dunia didapatkan, agar yang lainnya. Ketika kita tahu kita tidak boleh tanda tangan, jangan tanda tangan. Konsekuensinya ya terima. Maka akan ada penyesalan di akhirat. Patuh dan taat kepada orang yang kita muliakan. Tahu kita disuruh maksiat namun kita kerjakan. Patuh dan taat kepada pemimpin, tahu kita bahwa itu sesuatu yang tidak boleh dikerjakan namun kita kerjakan juga. Kita tahu kita disuruh berbuat salah namun kita, ini dia ayatnya. Lalu apa yang mereka katakan? Rabbana atihim dhi'faini minal adabi, ya Allah doublekan adab untuk mereka. Di dunia patuh dan taat, di akhirat ketika pemimpin berlepas tangan, minta kepada Allah, ya Allah doublekan adab untuk dia. Coba lihat perseteruan di akhirat. Wal anhum la'nan kabira, dan laknat mereka ya Allah yang telah nyuruh kami berbuat maksiat itu dengan laknat yang sangat besar. Itu menunjukkan penyesalan. Sehingga ketika tidak bisa mendapatkan tanggung jawab yang dulu dijanjikan, justru kemudian didoakan agar dilipat gandakan adab, dan akan terjadi seperti itu. Orang yang menyuruh itu akan mendapatkan dosa menyuruh dan dosa orang yang mengerjakan. Dua double dia dapat. Dia juga berdosa ketika menyuruh, dia juga berdosa ketika orang lain melakukan sebesar itu dia dapat juga. Tapi yang mengerjakan tetap dapat dosanya. Bukan berarti ketika dia dapat dosa orang yang mengerjakan tidak berdosa, itu tidak.
Tanggung jawab masing-masing. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Setiap yang berbuat dosa tak bertanggung jawab atas dosa orang lain yang mengerjakan dosa. Dosa masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing. Kalau ada azab, azabnya juga masing-masing. Yang menyuruh berdosa telah menyuruh, dan berdosa juga ketika suruhannya mengerjakan, dia dapat dosa sebesar itu, dan yang mengerjakan tetap berdosa dan tetap bertanggung jawab atas dosanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk orang tua. Orang tua termasuk pembesar kita, orang yang kita muliakan, sayyid kita. Taat kepada orang tua wajib, namun tidak boleh dalam bab bertabrakan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tak boleh. Kita ingin taat kepada orang tua, kita ingin patuh kepada orang tua, kita ingin berbakti kepada orang tua kita, selagi tidak bertabrakan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Namun kalau sudah bertabrakan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, hormat kita kepada orang tua kita tidak mengharuskan kita meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam surat Ghafir, Allah lebih detailkan tentang orang-orang yang taat kepada pembesar-pembesar. Di dalam surat Ghafir Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa idh yatahajjuna fin nari, ayat yang ke-47. Fayaqulu ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Maka berkata orang-orang lemah, karyawan-karyawan, bawahan-bawahan, lilladzina istakbaru, berkata mereka kepada orang-orang yang sombong, yang menyuruh mereka melakukan maksiat, pemimpin-pemimpin sombong dengan kepemimpinnya, sombong dengan jabatannya, inna kunna lakum taba'an, dulu di dunia kami ikut kalian. Kata yang lemah, kata yang ikut kepada yang diikuti. Inna kunna lakum taba'an, kami dulu ngikut kalian. Fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar, bisakah dengan karena kami ikut kalian, kalian ambil sebagian jatah kami di neraka, jatah azab. Qala alladhina istakbaru, berkata manusia-manusia sombong yang telah menyuruh pengikut-pengikutnya untuk melakukan dosa dan maksiat, inna kullun fiha, semua kita ada di sini, rasakan saja. Innallaha qad hakama bainal ibad, Allah telah memberikan keputusan antara hamba. Intinya tak ada cerita kita yang melakukan, dia yang mendapatkan azab, nggak ada cerita. Yang melakukan yang bertanggung jawab, yang melakukan yang akan diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang menyuruh dapat dosa yang sama, dapat dosa menyuruh. Dan kalau yang dia suruh 10, maka dosa menyuruh tambah dosa 10 yang terjadi. Maka ini sekaligus kepada kita, jangan patuh kepada Allah, jangan patuh kepada yang mengajak kita tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya. Sekaligus menyuruh kita jangan suruh orang untuk tidak patuh kepada Allah dan Rasul. Gunakan kepemimpinan kita untuk jalan yang diridhoi Allah, dan gunakan di saat kita bukan pemimpin pun untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, kalau tidak kita menyesal. Berikutnya ketaatan kepada teman. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman ayat yang ke-28,
ayat yang ke-27 dan 28 dan 29. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Pada hari di mana manusia orang zalim gigit jari dan berkata, andai kami mengikuti jalan Rasul. Kembali tadi, menyesal tidak taat kepada Rasul. Ya laitana, ya wailata laitana, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai dulu andai aku tidak mau menjadikan fulan sebagai sahabat dekat. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku daripada agama. Sudah menyesatkan aku daripada kebenaran, sudah menyesatkan aku daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Setelah datang kepadaku agama tersebut, wa kana syaitanu lil insani khadula. Demikianlah syaitan kerjaannya membuat hina manusia, menghinakan manusia. Di dalam ayat ini penyesalan salah memilih teman, salah berteman. Bukankah Rasul menyuruh kita pilih-pilih teman? Ya atau tidak? Rasul menyuruh kita berteman itu pilih-pilih. Rasul mengatakan al-dinu al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dalam agama terpengaruh oleh agama teman dan sahabatnya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kalian memperhatikan siapa yang dijadikan teman dan sahabatnya. Kenapa? Pertemanan mendatangkan saling ajak. Maka diperintahkan kita untuk pilih-pilih teman agar teman yang kita pilih itu yang mengajak kita kepada ketaatan, bukan justru yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Dan syahwat manusia, nafsu manusia membuat manusia mengikuti apa yang diingin hawa nafsu, sehingga berteman dengan orang-orang yang selaras dengan hawa nafsunya, bahkan saling ajak kepada kemaksiatan. Dan itu akan disesali di padang mahsyar dan akan terjadi teriakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andai aku dulu tidak berteman dengan dia, karena dengan berteman dengan dia saya rusak. Dengan berteman dengan dia saya semakin rajin melakukan kesalahan. Dan biasanya kesalahan terjadi itu tidak mungkin jalan di tempat, nggak mungkin, karena sifat maksiat bertambah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di hati mereka ada penyakit, ada maksiat yang terjadi. Apakah bertahan? Tidak. Fazadahumullahu maradha. Allah akan tambahkan lagi penyakit berikutnya. Maka yang namanya maksiat akan bertambah, volumenya akan bertambah, kualitasnya akan bertambah, kuantitasnya juga akan bertambah, keberanian untuk melakukan lebih daripada itu akan bertambah, apalagi ditambah dengan persahabatan. Dia akan semakin berani melakukan aneka ragam kesalahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa banyaknya sekarang orang mengatakan, kalau saya nanti begini teman-teman saya menjauh, kalau saya begini saya nanti gimana, pergaulan saya bagaimana. Bahkan sebagian orang takut haji karena takut kalau pulang haji nggak bisa lagi nongkrong dengan teman-temannya gitu. Ada dan itu terjadi. Dan itu pernah saya rasakan. Pernah ada seorang istri datang kepada saya dan mengatakan, Ustaz tolong nasihati suami saya Ustaz. Sebenarnya dia takut pergi haji ini. Alhamdulillah udah daftar, udah tiba masanya, tapi dia ketakutan. Salah satu yang dia takutkan adalah kalau pulang haji nanti nggak bisa lagi nongkrong dengan teman-temannya. Kan biasa tuh nongkrong, main apa namanya gitu, gaple, main apa, nggak sholat maghrib, ya udah nggak bisa nongkrong lagi kayak begitu sudah. Udah pakai kopiah haji, gimana mau nongkrong di situ?
Ada yang sampai nggak mau pergi haji gara-gara nggak mau berpisah dengan teman-temannya. Sahabat boleh, bagus malah, tapi jangan sampai sahabat yang mengajak kita ke neraka. Ini diantara beberapa teriakan yang Allah sebutkan di Al-Quran. Di antara beberapa teriakan yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, intinya adalah bahwa nanti kesalahan maksiat yang terjadi itu akan disesali. Dan di antara yang Allah sampaikan teriakannya adalah orang yang membaca catatan kitabnya sendiri lalu menyesal dan teriak, ada apa dengan kitab ini? Tidak menyisakan pekerjaan yang kecil dan yang besar, kecuali semuanya dicatat oleh kitab ini. Itu yang kita baca di dalam surah Al-Kahfi ya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka menemukan seluruh yang pernah mereka kerjakan dalam kehidupan mereka di permukaan bumi. Seperti yang kita katakan di awal, seluruh yang diucapkan, seluruh yang dilihat, seluruh yang didengar, seluruh yang diberikan, seluruh yang disentuh, kemana saja kaki pernah melangkah, apa saja yang pernah dipegang, apa yang saja pernah diambil, hartanya dari mana saja didapatkan, kemana saja dibelanjakan, semuanya tercatat dengan lengkap. Wa wajadu ma amilu hadira. Dan dia mengeluh, ada apa dengan kitab ini? Fataral mujrimina musyfiqina, ketika itu engkau menyaksikan pelaku dosa dan maksiat ketakutan membaca kitab itu, padahal kitab itu adalah dirinya sendiri, namun diwujudkan dalam bentuk tulisan. Ya atau tidak? Siapa yang sedang dia baca? Siapa yang sedang dia baca? Dirinya sendiri loh. Ada apa engkau takut dengan dirimu sendiri? Itu dirimu. Itu engkau yang melakukannya. Itu engkau yang mengukir dalam sejarah hidupmu. Malaikat hanya mencatatkan, Allah hanya merekapkan melalui malaikatnya. Kenapa Anda takut? Itulah dirimu. Itulah engkau, itulah kelakuanmu, itulah perbuatan dirimu. Kenapa takut? Bukankah dulu melakukannya di dunia ketawa-ketawa? Saatnya takut sekarang di sini bermanfaat. Takut di sana tak ada guna. Takutlah di sini. Mau begini, aduh, takut saya. Pak, maaf Pak, saya nggak bisa mengerjakannya. Kalau begitu kamu saya pecat. Apa boleh buat kalau harus dipecat? Saya nggak berani melakukannya Pak. Takut. Ini yang benar. Mungkin tak di sini rezeki saya pindah toko lain lah. Mudah-mudahan dengan takut begitu Anda orang amanah. Ayo, saya angkat lebih tinggi lagi di pangkatnya dari. Mungkin, jangan. Para pelaku dosa ketakutan tentang kitab yang mereka baca, padahal kitab yang mereka baca itu dirinya sendiri. Itu biografi hidupnya, itu kelakuannya, itu perbuatannya, itu apa yang pernah dia ucapkan, itu adalah apa yang pernah dia ambil, itu apa yang pernah dia langkahkan kakinya ke sana. Itu dia, itu dirimu yang kamu baca, itu dirimu sendiri. Kenapa takut? Allah sampaikan itu kepada kita agar takutnya di sini bukan di sana, agar pembenahannya di sini bukan di sana. Itu yang kita katakan dari awal. Semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
Afwan Ustadz, seperti apakah di neraka istri yang tidak taat kepada suaminya? Tawanya sebagian jamaah mendengarkan pertanyaan menunjukkan ada keanehan dalam pertanyaan itu. Seharusnya pertanyaannya bagaimana cara menasihati istri yang tidak taat kepada suami misalnya, bukan bagaimanakah di neraka. Serem banget pertanyaan, serem pertanyaannya, benar kan? Seperti apakah, saya takut salah baca ya kan, benar kan? Nah, seperti apakah kan, seperti apakah di neraka istri yang tidak taat kepada suami. Kayaknya di antara kita yang hadir ada yang sedang bermasalah sama istrinya. Dia nyuruh istrinya begini, istrinya tidak mau, dia nyuruh istrinya begini, istrinya tidak mau, sehingga kesempatan duduk di majelis ini dan kesempatan istrinya datang kasih pertanyaan. Semoga Allah jawab, semoga Allah takdirkan Ustadz menjawab. Nanti pulang pengajian, tuh kan dengar nggak apa kata Ustadz tadi? Saya ingin mengatakan bukan begini cara menimba ilmu dan mengajarkan ilmu. Ilmu itu bukan senjata untuk ditembak-tembakkan ke orang, apalagi ke istri sendiri. Ini kayak Ustadz, tembakkan Ustadz, tembakkan ayat hadis tentang wajibnya istri patuh kepada suami agar nanti di rumah saya gampang. Enggak begitu. Adakah rumah tangga tidak ada masalah? Dan penyelesaian masalah rumah tangga tak cukup dengan pertanyaan seperti ini dan jawaban Ustadz. Itu gak cukup. Saya pernah ngurus rumah tangga orang yang hampir bertengkar, hampir bercerai, kemudian itu hampir 4 bulan. Begini, ceritakan, buat perjanjian, kamu harus begini ya, kamu harus begini ya, kesalahan kamu di sini, kesalahan kamu, ada kesalahan sebagaimana istrinya ada kesalahan, sebagaimana yang sedang dikadukan suaminya, istrinya juga punya rentetan kesalahan suami yang kalau istrinya bertemu Ustadz, dia akan ngadukan itu ke Ustadz juga. Nah begitu memang, selalu begitu, istri punya kesalahan, suami punya kesalahan. Sekarang kan baru suami yang ngadu, kalau saya berikan kesempatan kepada istrinya mungkin 2 lembar ini. Mungkin, Allahu a'lam. Maka tidak adil kalau jawabannya hanya dari pihak suami, sebagaimana tidak adil kalau hanya dari istri kemudian dijawab. Maka bertakwalah kepada Allah, berusahalah untuk saling memaafkan, berusahalah untuk memperbaiki diri. Apa yang tidak disukai suami dari hal yang tidak disukai Allah, tinggalkan. Apa yang tidak disukai oleh istri dari hal yang tidak disukai Allah, berusaha merubah. Selagi itu maksiat, wajib merubahnya. Dan tidak bisa masalah rumah tangga itu selesai dengan satu pertanyaan seperti ini kemudian jawabannya itu mungkin malah menambah masalah. Wallahu a'lam. Kalau itu adalah istri kita, berarti orang yang kita bertanggung jawab di hadapan Allah atas
sesuatu pada dirinya. Bagaimana sikap ana menghadapi keluarga dekat yang tidak menutup aurat dan ana tahu anaknya berpacaran? Apabila seseorang tahu kemungkaran, maka Nabi berlaku padanya hadis Nabi kita tercinta, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanih fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Apabila salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, kalau dia bisa rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya yang ada pada tempat tersebut, maka dia lakukan. Ini bagi penguasa. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisan, dengan cara menasihati orang tersebut, yang menasihati langsung orang yang, atau memberitahu kepada orang yang akan menasihatinya, yang bertanggung jawab akan perbuatannya, yang bertanggung jawab untuk mendidiknya. Kalau itu tidak sanggup juga, fabi qalbi, dengan hati. Hati itu maksudnya apa? Tidak suka perbuatan tersebut dan menghindar ketika perbuatan itu sedang terjadi. Itu semuanya berlaku seperti itu, termasuk yang ini. Sekiranya kita, itu bukan kekuasaan kita, bukan anak kita. Kalau anak kita, kita wajib untuk melarangnya. Tapi itu anak keluarga kita, bukan anak kita, maka tidak di wilayah kekuasaan kita. Turun dia kepada lisan, kewajiban lisan. Kewajiban lisan di sini apa? Bisa kita panggil dia yang bersangkutan dan sampaikan kepadanya nasihat-nasihat. Atau kita sampaikan kepada ayahnya, keluarga kita itu. Entah dia adalah adik kita, entah dia adalah om kita, entah dia adalah sepupu kita. Lalu kita katakan, ini yang saya tahu dan saya tidak ingin dia begini-begini. Kalau kita bisa melakukan itu yang kalau tak bisa juga, diam juga bukanlah kesalahan, dengan syarat kita tidak menyukai itu dan kita membenci perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Panjang sekali pertanyaannya, mohon maaf. Saya bekerja di salah satu instansi pemerintah. Terkadang saya mendapatkan uang dari atasan yang menurut saya itu tidak halal. Jika saya tolak, khawatir atasan tersinggung. Jika saya terima, tetapi saya pakai untuk keperluan kantor dan saya berikan pada orang yang membutuhkan, apakah saya tetap berdosa karena menerima uang tersebut? Kalau Bapak betul-betul yakin itu uang haram, yakin betul-betul yakin itu uang haram, uang yang tidak boleh untuk diterima, maka menerimanya adalah kesalahan. Menerimanya adalah kesalahan. Kalau yakin bahwa itu adalah uang, tapi kalau masih belum yakin, masih samar-samar, maka perlu bertanya kepada ahli ilmu tentang kasus tersebut. Ini uangnya bagaimana? Saya masih belum yakin antara halal, masih ragu halal dan haramnya. Tapi kalau yakin itu uang haram, maka yang benar adalah tidak menerima uang haram. Karena ketika kita menerimanya, kita tahu itu uang haram lalu kita menerimanya itu sebuah kesalahan. Karena perintah agama tolak, perintah agama begini, lalu kita lakukan begini. Nah, itu dia yang kita sebut tadi, rasa sungkan. Dan itu yang akan membahayakan kehidupan akhirat kita. Nah, ketika kitab amal dibacakan oleh kita, apakah diperdengarkan atau diketahui orang lain?
kita bacanya masing-masing. Kita bacanya apa? Masing-masing. Itu yang anak tahu. Masing-masing diberikan kitab dan masing-masing membaca catatan kitabnya. Soal apakah orang lain tahu isi catatan kitab kita, tak ada keterangan. Yang ada adalah ketika dihisab. Ketika dihisab, manusia dipanggil menghadap Allah dan Allah menyampaikan kepadanya kesalahan-kesalahannya. Manusia terbagi dua. Ketika Allah sampaikan kepadanya kesalahan-kesalahannya, itu dia pertanggungjawaban. Manusia terbagi dua. Ada yang Allah tutup sehingga penduduk mahsyar tak tahu apa yang sedang Allah sampaikan kepadanya. Ada yang Allah tidak tutup sehingga seluruh penduduk mahsyar mendengar apa yang Allah katakan kepadanya. Ini arti yauma tublas sarair. Pada hari di mana semua rahasia-rahasia ditampakkan oleh Allah. Semua dosa dan kesalahan kita yang kita rahasiakan diperdengarkan oleh Allah kepada seluruh penduduk mahsyar, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir mati. Kenapa tidak diberikan penutup? Tidak diturunkan penutup sehingga apa yang Allah sampaikan didengar semua penduduk mahsyar. Kalau itu yang terjadi, berarti mereka tahu dosa dan kesalahan kita. Tidak dari catatan kitabnya, tapi dari hisabnya. Namun orang yang beriman, juga orang yang beriman yang Allah ingin ampuni, mereka juga pasti melakukan kesalahan. Namun Allah turunkan pembatas sehingga ucapan Allah hanya dia yang dengar. Penduduk mahsyar tidak tahu apa yang Allah ucapkan kepada orang tersebut. Dan ini artinya Allah menutup kesalahan kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang rajin menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Salah satu makna di akhirat adalah ini. Ketika aibnya dibongkar oleh Allah di padang mahsyar, orang lain tidak tahu. Penduduk mahsyar tidak dengar karena Allah turunkan penutup. Di antara makna di dunia, kita maksiat kita orang tidak tahu di dunia. Orang tidak tahu, orang tahu hanya ketaatan kita, maksiat kita orang tidak tahu. Tidak dibongkar oleh Allah ke publik dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut, Rasulullah menyuruh kita rajin untuk tidak membicarakan kesalahan orang lain, rajin untuk menutupi kesalahan orang lain. Sampai di sini, wasallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Semoga Allah tabaraka wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita catatan kitab kita di tangan kanan kita. Semoga Allah kuatkan kaki kita di saat sedang melintas di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.